44 call center di 0812 2323 5544. Bio 7 double formula, double khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar tak semua saudara Riga? Ya, mudah-mudahan saja kabar tak tetap sehat-sehat. Alhamdulillah pada hari ini ya kita bertemu kembali di program acara DMM atau Disduk Capil Menyapa Masyarakat untuk DMM ke-14. Ya, di hari ini ya hari Sabtu tanggal 10 September 2022 ya. Jadi mudah-mudahan semuanya saudara Iga ya ada di rumah mendengarkan ya, tentunya mudah-mudahan semua pada sehat-sehat jadi. Ya, di hari ini tentu saya tidak sendiri, namun ditemani sama Kepala Dinas Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baru, yaitu Bapak Nasruddin yang sudah hadir, yang ada di studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya, apa kabar tak ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini baru kita ketemu lagi. Iya. Ya. Setelah beberapa bulan. Alhamdulillah ya. Iya, kita bertemu di acara DMM lagi. Ya, iya. Tahun ini salah. Iya. Tersisa 3 kali. Ini DMM ke-14. Iya, ke-14. Iya. Ini langsung saja Pak Kadis, ya. Ini terkait dengan tema kita pada sore ini, lancar Daduk Capil 7311 updating dataku atau pembaharuan data kependudukan. Iya. Mungkin sebelum kita dialog atau bincang-bincang ini Pak Kadis, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk mukadimahnya untuk kita di acara Gariga ya. Pendengar saudara Gariga atau radionya saudara Gariga ya. Baik, sebagai mukadimah saya pada kesempatan ini tentunya selalu mengingatkan bahwa dokumen kependudukan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara. Memang Capil memberikan layanan 23 jenis dokumen kependudukan, cuma yang sering atau senantiasa atau kerap diurus oleh warga masyarakat itu sering kita kenal IKTP atau KTP elektronik ya, KK, kemudian akte kelahiran, akte kematian, surat keterangan pindah WNI ya, pindah antar kabupaten, mungkin pindah ke provinsi, seperti itu. Bahkan ke luar negeri kita pun urus ya. Jadi alhamdulillah juga terkait dengan kerjasama dengan semua pihak, khususnya pemerintah desa,
warga kita juga sudah dinyamankan, ya, dibahagiakan dengan adanya pendekatan pelayanan, karena di desa sudah ada petugas register desa kelurahan. Untuk desa kita sudah ada lebih dari 20 yang sudah cetak sendiri, jadi warga tidak perlu lagi susah-susah ke Capil. Ya, inilah tujuannya atau visi kami, yaitu lancar Duk Capil. Ya, sebagai akronim itu akronim dari layanan cepat, ya, nyaman, cepat, akurat, dan ramah, ya, lancar. Jadi layanan nyaman, cepat, akurat, dan lancar. Ya, itu harapan kami untuk dari waktu ke waktu mewujudkan visi kami ini, ya, atau tagline kami ini, lancar dari Capil 7311. 7311-nya itu adalah kode provinsi, dan 73-nya kode provinsi, 11 itu kode kabupaten baru. Jadi 7311 itu sudah menunjuk objeknya ke baru, ya, seperti itu. Iya. Dan terkait tadi bahwa ada 20 desa yang bisa sudah cetak sendiri, iya, di desanya ini. Jadi tidak lagi kita ke Deknagaga lokaku kantor Capil, ya, yang bisa dicetak di kantor desa ini atau kelurahan ini di apa-apa saja, apakah KK atau sudah bisa KTP? Ya. Dari semua ini Pak Jalil, dari semua dokumen 23 itu hanya 2 yang tidak bisa dicetak di kantor desa, ya, yaitu KTP elektronik dan kartu identitas anak. Jadi semuanya sudah digampangkan. Adapun yang desa belum ini tidak banyak, dan tahun ini target kita bersama kelurahan sudah harus memiliki perangkat, karena yang menghambat itu memprint out dengan alat yang dimiliki oleh pemerintah desa kelurahan sendiri, ya, seperti itu. Tetap data itu diolah dulu di Capil, baru kemudian dipindahkan atau dikirim ke desa kelurahan. Seperti kemarin kejadian, ya, ya, ada inovasi matipe, ya, cukup misalnya keluarga ini karena kita laporkan 1 minggu tidak melapor. Kendalanya kemarin, saya telusuri kenapa masyarakat malas. Keluarga itu, penduduk dalam keluarga itu yang tertua, bukan berarti yang muda tidak mati lebih awal, tidak, ya, tapi penerima bantuan karena harus ada juga, walaupun sudah ada kakak baru. Mendukung tugas kami menggambarnya bahwa tidak mungkin salah lagi atau dokumen terakhir itu, karena kita break dulu. Dan Kabupaten Baru, Pangkep, Sopeng, Wajo, Parepare, dan Kabupaten Lamongan pulang pergi nyaman, fasilitas kesehatan serta dek untuk Indonesia Tengah. Taksi dan pemesanan tiket kami yang terhormat dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak Perpan yang lebih sehat aja. Jangan kiluhuwahi wabarakatuh. menyembuhkan berbagai wanita hamil, daya tahan tubuh, iya, Tuan Saki, Nade mai ki undangan. Iga lah apa ni? model yang kita inginkan. Aja hijau loh. Gimana Pak? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Riau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 88. haruan data, iya, iya, pengusaha, iya. itu kan peristiwa penting yang tadinya kan ada prosesnya hamil, seperti ini kelamin beratnya dan lain-lainnya. Kita tahu intinya adalah ini anak laki perempuan, tanggal berapa dia lahir, siapa dari anak siapa ini, ya, ada buku nikahnya. Kalau ada anak yang lahir tidak ada buku nikah, ya itu kita telusuri lagi apakah ini anak ibu, ya, bisa dimasukkan sebagai ada ibu ada anak, ya. Nah, bisa juga karena kami juga mengeluarkan 4 model akte kelahirannya seperti itu, bisa saja tidak ada ibu tidak ada bapak karena memang anak ini ditemukan, ya, seperti itu.
Iya. Jadi ada seperti itu prosesnya. Nah, proses yang lain lagi tingkat pendidikan, kalau sudah anak daftar ke keluarga ada anak dan lain-lain, ya dilihat lagi pendidikan. Iya. Apakah dia sudah tamat SD, SMP, SMA? Ya bervariasi kan jenis tingkat pendidikan. Ada yang belum sekolah, ada yang sudah di SD, ada yang sementara SMP, ada SMA, ada yang kuliah. Jadi tingkat pendidikan itu kalau dia tuh sudah tamatkan pada level-level tertentu, misalnya SD, ya kita apa dasarnya tamat, itu kan ijazah, jadi harus selalu dirubah. Jadi kita berharap masyarakat senantiasa terus melihat itu dokumennya, apakah update atau tidak. Kalau tidak update, ya misalnya sudah ada anak tamat SMA yang tadinya mungkin itu kakaknya diterbitkan tahun 2012 awal-awal aplikasi SIAK ini, ya sistem administrasi kependudukan secara elektronik. Pertama di situ keluar kakak, ya tentu 10 tahun sudah kan. Ya banyak perubahan, yang tadinya SMP anak itu sudah kuliah, sudah selesai mungkin di perguruan tingginya. Jadi itu tidak bisa dibiarkan lagi kakak itu harus harus diupdate. Ya, jadi anak ini juga mendapatkan menggampangkan dalam pekerjaan, bahwa ini setelusuri ya ternyata ada jasanya, memang di kakaknya tercantum ada, ya dia sudah selesai kuliah S1 seperti itu. Iya. Jadi seumpama ini saudagar, kalau ada anak tak seumpama SMP mi, ya. Nah di akte itu masih SD, di kakak maksudnya di kakak itu SD, ya. Jadi seharusnya diubah, diupdate lagi, ya ke kantor desa ya ke kantor desa saja, ya untuk mengubah atau update data, ya. Contoh kecil juga selain pendidikan. Namanya kematian, kelahiran tadi, kelahiran, pekerjaan, seperti ini, status perkawinan. Iya. Ada yang janda, ada status cerai gitu, cerai hidup, cerai mati. Iya. Kemudian menikah. Menikah lagi seperti itu, dirubah lagi. Jadi kalau ada menikah, jadi seperti itu, jadi dinamis. Jadi jangan kita melihat bahwa KTP saya ada tertulis seumur hidup, tidak diganti, tidak seperti itu. Pindah alamat pun harus ganti. Pindah agama, seperti itu ada di semua terbuka. Tapi itu semua proses. Pindah agama itu harus penetapan pengadilan. Biasanya kan ada di antara keluarga kita itu ada yang menikah dan sebelumnya suaminya mungkin beragama non-Islam, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam ada menikah dapat jodoh dengan tentu seagama Islam, ya itu mestinya dikuatkan dengan di pengadilan negeri untuk perubahan. Terkadang yang bersangkutan pindah nama juga itu, jadi seharusnya dikuatkan pindah namanya di pengadilan negeri. Pindah namanya? Iya, kan ada nama sebelumnya. Misalnya dia di non-Islam, namanya siapa gitu kan. Si A, setelah masuk Islam dia pilih si B gitu kan. Nah ini semestinya dikuatkan karena ada dokumen-dokumen yang lahir sebelumnya, sebelum pindah agama. Makanya di penetapan pengadilan negeri itu menyebutkan nama sebelumnya, kemudian ditetapkan termasuk agamanya. Sebelumnya agamanya apa, setelah pindah agama ini, seperti itu dikuatkan oleh pengadilan. Jadi dokumen bisa dipakai sebelumnya, tidak bertentangan. Nah, kalau ada yang mempertanyakan kenapa lain di KTP-nya lain di ini kan ada penetapan yang menguatkan saya. Itulah pentingnya sebenarnya. Jadi tidak langsung diproses di CAP. Olehnya itu biasa kita tempat konsultasi bagi warga yang mengalami dinamika perjalanan hidupnya, dan tentu dokumen harus ikut menyesuaikan perkembangan terakhir atau kondisi keadaan terakhir. Tadi jadi banyak ragam yang menyebabkan mungkin minggu ini kita lakukan perubahan, tapi minggu depan bisa berubah lagi. Dinamis. Tidak bisa
Ada juga KTP yang tidak perlu dirubah. Memang kalau tidak berubah, walaupun dibatasi tahun berlakunya itu tidak ada masalah. Berlaku sampai sekarang. Ada itu kan KTP kita berlaku sampai 2017 kan, itu ada ada pembatasan itu. Nah kalau tidak ada elemen data yang berubah di KTP itu, ya tetap berlaku. Sepanjang juga masih bisa dibaca. Tapi kalau sudah kabur tidak bisa dibaca, ya ganti, diusulkan mulai dari desa, itu tidak perlu ke Capil. Oh jadi kalau mau seumpama kabur namanya atau fotonya ke kabur, kita mau pokoknya sudah tidak bisa dibaca lagi. Iya. Kalau masih bisa dibaca ya enggak usah, karena juga terbatas belangko. Seperti itu ya. Jadi langsung saja ke desa. Ke desa saja sampai di situ. Oh, sampai di desa. Ada di sana formulir permohonannya seperti apa yang mau dirubah. Kecuali memang ada hal yang mau dikonsultasikan seperti itu tadi. Ya ada kesalahan-kesalahan tanggal, nama gitu kan, ada perubahan karena itu. Ya dikonsultasikan di kami, baru dilakukan perubahan di dokumen. Kalau sudah tidak ada itu silakan di desa aja cukup. Enggak usah tinggalkan rumah, pekerjaan dan lain-lain. Jadi sudah nyaman. Kalau semacam dicetak lagi nih KTP-nya, seumpama dia kabur tidak bisa dibaca ini. Butuh waktu berapa lama? Sebenarnya enggak, menit saja, cuma prosesnya kan ada waktunya desa datang ke Capil. Kecuali yang bersangkutan sangat mendesak sekali, makanya itu jangan periksa sebelum dipakai, jangan buru-buru gitu. Oh ini perlu ganti. Ketika saya nanti butuh ini, pasti kan butuh memang. Jangan buru-buru, karena itu yang membuat kesal yang bersangkutan. Kita juga kadang, karena bukan cuma satu orang dilayani, walaupun tidak kurang orang datang di kantor, katakanlah tidak cukup 10 orang, tapi kita kan melayani dari desa yang kirim dokumen secara online, diproses juga manusia yang kerja itu. Bukan berarti tidak ada, tapi sudah ada kesibukan karena data sudah tidak kelihatan dikirim, karena sudah online kan. Nah, yang datang itu cuma mau ini. Jadi sebenarnya itu jangan nanti sangat butuh baru datang. Nah, dia sudah kasakusuk, dia sudah ini. Ada pernah kapan itu? Beberapa hari. Minggu lalu kah? Langsung datang di Capil. Tapi tidak membawa surat pengantar istilahnya itu. Dia butuh sekali. Itu mungkin terkait itu jadi kalau sekarang kita dengar acara ini, coba kita periksa KTP tak. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena seperti ini kita juga disoroti desa. Jadi ibarat bahwa sepertinya masih ada calo. Kan? Nah, kita juga curiga kenapa langsung ini siapa kan misalnya kan. Yang begini sudah ada, makanya sudah sejak tahun kemarin kita sudah memain on air, sosialisasi keliling, dan sampai sekarang kita berjalan di desa untuk menyampaikan itu. Inti cuma satu penyakit, jangan datang artinya mengurus kalau segera bukan artinya dilarang, tapi saling membantu. Itulah gunanya kita pemerintah mengatur. Hidup ini bukan semua gue gitu kan, tapi semua ada aturan, kita saling menghargai. Nah, kita banyak kepala yang mau dilayani. Nah, tolong sekarang periksa di saat-saat momen seperti apa. Kalau kita sudah cerai ya cepat ada urus itu perubahan datanya, KTP-nya yang tadinya status kawin di situ menjadi cerai hidup, kan. Jadi kalau mau menikah lagi tidak perlu lagi berurusan dengan Capil, karena sudah biasanya itu yang begini-begini tidak merubah, nanti diingatkan oleh Pak KUA itu. Bilang saya tidak bisa kasih menikah ini kalau seperti ini keadaannya, kondisinya KTP-nya masih tercatat kawin di situ. Nah, KTP persyaratannya KTP dikirim ke pusat. Ada aplikasinya juga. Enggak bisa menikah orang yang sudah menikah. Nah, itu. Terkait dengan beda-beda ini, mungkin
umur saja ini, tanggal lahir yang beda-beda. Ya. Ya, macam ada yang pernah mengurus, saya lihat dia mau menikah. Ya, beda tanggal lahirnya di KTP dengan di di ijazahnya. Nah. Ya. Nah, ini mau pindah pakai baru Ya. mendesak pindah baru mau nerubah. Ya, ini yang Ya. ini saya lihat ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan terjadi antara ijazah dengan dokumen yang ada, KK, KTP. Itu karena awal tahun 2011 kita waktu penerbitan KTP elektronik itu PD saja memberikan data padahal itu salah. Ya, ada juga yang kadang merantau dia lupa ijazahnya tanggal berapa semua itu, ya merekam di luar. Ya, dia lupa ijazahnya jadi dia sudah lama pakai itu. Sudah jadi nik ini ya di perantauan kembali, wah baru dilihat itu ijazahnya tidak sama. Yang begini-begini nih kita arahkan ke pengadilan. Kalau yang mana mau pilih, kalau mau pakai ijazah karena masih mau bekerja ya silakan, karena tentu ijazah beda, masa ada dua orang yang berbeda tanggal lahirnya. Ya, ini ditetapkan oleh satu lembaga yang resmi juga, sudah berlogo Garuda, kita juga berlogo Garuda sama-sama posisi. Nah, tentu ada yang netral kan, yang memberikan katakanlah keputusan yang mau milih, tapi tergantung dari permintaan yang bersangkutan dengan melihat dokumen yang ada. Katakanlah dengan adanya KTP sudah melakukan transaksi banyak, sudah ada mungkin sertifikatnya dengan menggunakan KTP, sudah ada pajaknya, sudah beli dan lain-lain lah. Ya, bertransaksi, ada uang disimpan di bank, dia kasih pinjam atau seperti apa, meminjam uang juga di mana-mana, ya bertransaksi dengan KTP. Sementara jasa kan tidak paku. Nah, sekarang pilih mana? Ya, yang penting bahwa ini kalau ijazah ini ya nanti dibuatkan digantikan ijazahnya dengan penetapan itu tadi, diminta instansi yang siapa menerbitkan ijazah itu untuk menggantikan, bahwa ini sesuaikan bahwa ini orangnya sama sebenarnya. Ya, sebenarnya ini yang tepat, tapi karena sudah banyak dokumennya, ya seperti apa atau mau kembalikan yang di ijazah, ya kita ganti ini karena memang perintah penetapan pengadilan, seperti apa keputusannya kita terima. Ya, jadi kalau ada ke tanggal yang berubah berarti sudah nik dengan tanggal lahir sudah berbeda itu. Padahal nik itu acuannya adalah tanggal kelahiran, itu sama. Kalau perempuan cuma bedanya ya angka 40 ditambahkan perempuan. Misalnya kalau dia lahir tanggal 1, jadi di situ kodenya situ, setelah kode provinsi, kabupaten, kecamatan, ya kita ambil 6 angka itu dari tanggal lahir, bulan dan tahun. Ya, seperti itu 41 kalau tanggal 1 dia perempuan itu lahir, bulannya sama, kemudian tahunnya, ekornya 65 misalnya, seperti itu. Baru nomor urutan dia lahir ke berapa hari itu yang bersangkutan. Ya, makanya itu 00001 002 berarti ada 2 lahir di kecamatan itu. Nah, itu. Kalau 002. Jadi kalau ada yang lebih dari 20 seperti itu berarti ada orang yang tidak tahu tanggal kelahirannya. Yang tahu cuma tahun kelahirannya saja ditahu. Berarti ada banyak sama itu, sehingga banyak ekornya itu. Bukan berarti dia beda-beda tanggal yang sama lahir, tidak, cuma dia kelupaan dulu orang tua, makanya ada ekornya sampai ke 09, 010 atau 20 di kecamatan itu. Karena di kecamatan itu ada 20 orang hari itu tidak tahu tanggal kelahirannya, jadi 31 Desember bersamaan. Pada orang-orang yang tidak tahu ini 20 orang ini tidak tahu ya tanggal kelahirannya. Jadi tolong cermati sekarang, kita himbau ke pendengar saudara Iga Radio ya, untuk memeriksa dokumen-dokumennya itu, untuk dilakukan tindakan. Jangan nanti mau butuh baru ini, sama kemarin yang pegawai ya tenaga honorer ya,
kita harus buka Sabtu Minggu, jangan karena membeludak dibatasi waktu ya. Seperti itulah kita melayani warga-warga yang membutuhkan pelayanan dari Capil. Ya, walaupun buka harinya kita buka karena pasti banyak, alhamdulillah memang banyak yang datang, mana yang tidak sesuai. Ya, mungkin apa juga ini saya lihat kalau ada yang lahir atau mengurus kakak yang baru saat ini, kalau tempat lahirnya seumpama di Lalak Bata, tidak bisa katanya Lalak Bata di yang sekarang lahir, iya. Lahir sekarang ini memang dulu itu seperti saya masih zamannya saya masih kampung kecil, bukan baru tapi di kampung, tentunya kampung saya itu bukan kecamatan, masih di peta kelihatan itu Rala ya, tapi kampung lain selain Rala enggak kelihatan, itu tidak disebut, itu kan. Jadi baru saja, baru sekarang. Kalau dulu kita di mana lahir itu, di situ dusunnya, dusunnya itu dikasih naik. Sekarang baru karena apalagi banyak bedakan Niki itu. Sudah jelas ada kode kecamatannya juga, jadi sama persis bahwa ini. Tapi kadang ini bukan berarti itu kode ini orang baru lahir di baru, tapi kebetulan tahun 2011 IKTP elektronik itu secara nasional keberadaannya ada di Kalimantan, ya kode Kalimantan. Ya sama juga orang dari luar yang ada di baru saat itu tahun 2011 ya menggunakan kode 11 karena di situ merekam. Di mana kita merekam, di situ kodenya gitu. Kodenya. Itu juga perlu harus pahami masyarakat. Baik Saudagar Iga dimanapun Anda berada, ya intinya kalau Saudagar Iga atau masyarakat Kabupaten Baru ini yang tentunya data atau berubah, ya silakan seumpama tidak sesuai dengan tanggal lahir takkah atau apa tak, ya rubah memang sekarang. Ya siapa tahu buru-buru pakai nanti mau pakai baru mau urus, ini kan tentunya kita bisa repot lagi. Ya, dan untuk Anda Saudagar Iga yang ingin bertanya, kita tentunya mengajak Anda di 081144 88211. Kita tunggu pertanyaan tak atau partisipasi tak di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda masyarakat Kabupaten Baru, Pangkep, Sopeng, Wajo, Parepare, dan sekitarnya. Kini PT Dharma Dwipa Utama membuka rute baru Garongkong Paciran dengan KMP Dharma Kencana. Kami melayani lintasan Garongkong Kabupaten Baru, Paciran Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pulang pergi. Di KMP Dharma Kencana jurusan Garongkong Kabupaten Baru ke Paciran Kabupaten Lamongan pulang pergi, Anda bisa menikmati fasilitas kapal secara gratis, tempat hiburan, reclining seat, tempat tidur, toilet yang nyaman, fasilitas kesehatan, serta dek untuk kendaraan yang aman.
Untuk informasi jadwal, setiap hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tanggal 25 Agustus, 1 September, 8 September, 15 September, 22 September, 29 September, 6 Oktober, 13 Oktober, 20 Oktober, dan 27 Oktober 2022. untuk informasi dan pemesanan tiket, hubungi kantor PT Dharma Dwipa Utama Cabang Garongkong, Pelabuhan Garongkong, Jalan Mejen Andi Matalata, Mangimpang, Kabupaten Baru di 0813 4011 4071 di 0813 4011 4071. PT Dharma Dwipa Utama, Anda adalah nama kami yang terhormat. Bio 7 Herbal Kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7 herbal kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7. Ya, kita kembali lagi di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-14. Ya, tema kita lancar Daduk Capil 7311 updating dataku. Iya. Jadi Saudara Riga, tadi kami sudah mengajak Anda untuk Anda yang ingin beratensi atau bertanya. Ya, silakan Anda bisa gabung di 0811 4488 211. Baik bisa melalui WA ataukah bisa telepon langsung ke kami. Ya, Saudara Riga, kita lanjut bincang-bincang kita. Baik Pak Kadis, ini masih terkait dengan dataku atau elemen. Update ya elemen ini terkait dataku. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali kepada masyarakat ya, karena saya lihat ini waktu sudah
di penghujung acara ya, sebelum kita pamit tentunya di acara DMM ini. Ya, baik, terima kasih Bang Jalil ya. Yang terpenting perlu diingat oleh atau menjadi atensi perhatian warga adalah selalu memeriksa sebenarnya, memeriksa, karena yang lebih tahu itu yang memegang dokumennya dia. Terlebih dokumen-dokumen warna biru itu, karena sekarang dokumen yang kita terbitkan itu warnanya putih. KK, akte kematian, akte kelahiran, semua sekarang tidak berwarna lagi atau bukan menggunakan kertas security yang memang sengaja diadakan atau memang mahal itu yang sebelum-sebelumnya, karena masyarakat merubah pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, akurat itu, sehingga merubah menjadi di samping efisien menggunakan kertas putih, karena itu sudah bisa dibeli oleh pemerintah desa untuk katakanlah untuk menerbitkan dokumen. Karenanya saya berharap bahwa masyarakat bisa melihat, mencermati dokumen-dokumen dimiliki. Ketika sudah berbeda elemen-elemen datanya dengan kondisi yang ada sekarang, ya kondisi kekinian atau terakhir, ya semestinya diupdate, dilapor, dicermati, dilapor ke desa. Tidak perlu buru-buru. Nanti butuh orang, katakanlah urusan kita butuh KTP-nya harus diupdate, KK-nya harus diupdate. Nanti berurusan di saat-saat butuh, ya itu yang biasanya menimbulkan kekesalan. Kita hindari hal-hal yang seperti itu dengan kerjasama. Kami juga nyaman melayani seperti itu, tidak ada desakan-desakan. Walaupun seperti itu, tetap juga kita jalan ya, terus melayani, karena setiap hari itu sudah di online ya, disampaikan. Beda dulu sekali seminggu kan, sekarang setiap hari online jadi dokumen itu dikirim ke staf desa ke kami, tapi staf desa sekali seminggu, karena tentu mempertimbangkan efisiensi juga, melayani juga di warga, di masyarakat itu kan harus kehadiran di kantor full, kemudian satu kali ke daerah untuk mengambil KTP tadi itu dengan kartu identitas anak yang memang lahir di bawah 5 tahun. Yang belum berfoto. Kalau KIA itu untuk 5 tahun ke atas ya sekolah langsung diterbitkan, dicapil, kemudian disampaikan ke sekolah. Ya, jadi tidak perlu repot keluarga untuk mengurus kartu identitas anak untuk umur 5 tahun ke atas. Kecuali yang di bawah itu bersamaan dengan terbitnya kartu dan akte kelahirannya. Ya, jadi itu saja penyampaian kami. Jangan nanti kalau butuh atau mendesak baru urus, jadi saling ini. Itu yang bagus kalau memang kita dari ada waktu kelonggar 1 bulan 2 bulan sebelum dipakai, atau sekarang dilihat setiap nanti berubah diganti. Seperti itu intinya yang saling merepotkan. Akte kelahiran anak nanti mau sekolah, semua disyaratkan sama gurunya, disampaikan bahwa nanti 1 minggu ya paling lambat sudah harus ada ya. Padahal dia kesana tidak membawa akte kelahiran karena memang belum. Jadi kalau 10 saja bersamaan kali 300 PAUD ya, tempat sekolah PAUD itu yang mensyaratkan hal yang seperti itu kan 3.000 dalam seminggu. Tidak angkat tangan, kita tidak bisa. Pasti banyaknya. Pas lahir 1 minggu setelah itu sudah hakikat ya urus memang, karena baru dikatakan terlambat ketika sudah 60 hari anak itu sejak kelahirannya belum mendapatkan akte kelahiran. Itu kita juga diwanti-wanti harus mendapatkan di dalam kurun waktu 60 hari itu. 60 hari harus sudah terbit. Sudah harus terbit. Ya wajib. Jadi harus cepat juga warga yang melaporkan. 1 minggu lah setelah itu, setelah hakikat lah sudah ditanyakan namanya siapa yang sebenarnya namanya yang bagus. Kita datang ke ulama kita, itu Pandri Tata tapi tangga asanan aku maka seni ka betuana dalam agama atau gimana. Seperti itulah. Jadi setelah 1 minggu ya dibawa itu semua. Jadi pas
akikah. Ya, sudah ada akte kelahirannya terupdate juga tuh kakak, karena baru cepat masuk di kakak seperti itu. Jangan nanti 2 tahun 3 tahun baru masuk, ya itu kan ini. Apalagi sekarang sudah ada petugas di desa, saya kira tidak perlu. Perangkat desa juga kalau datang diundang ke HKK ingatkan itu, atau sekali bawakan akte kelahirannya di saat HKK, itu bagus. Jadi untuk Anda saudagar IGA atau masyarakat Kabupaten Baru, ya contoh tadi, contoh kecil, kalau ada lahir ya segera laporkan di kantor desa. Ya, jadi ataukah di RT atau di kepala dusun atau ke staf desa. Iya. Enggak repot. Iya. Baik Saudagar Liga, kayaknya sudah jam 5 lewat ini. Ya, tidak terasa, dan tentunya sudah yang ingin bertanya namun waktu yang membatasi kita, bisa Anda bertanya, silakan masukkan pertanyaannya, nanti di selanjutnya kita akan membacakan atau menyampaikan ke Pak Kades atau narasumber yang tentunya menemani Anda di acara DMM selanjutnya. Iya, baik Saudagar Liga, kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya Anda, partisipasinya mendengarkan acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat, dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kades sudah hadir di sore ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira seperti itu ya. Iya. Iya. Baik, saya pamit dulu dan harapan sua kembali di DMM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.